Kita akan bahas hari ini tentang psikologi trading. Karena katanya, ya faktanya juga sih, sejago-jagonya kita menganalisa, ujung-ujungnya untung atau rugi itu kembali ke diri kita. Udah dikasih saham yang bagus, udah beli saham yang bagus, bisa untung besar atau malah loss, itu ujung-ujungnya balik ke kita. Nah, di sini kita akan bahas mengenai psikologi. Nah, jadi topik hari ini kita akan bahas tentang, ini saya post dulu, episode 3 mengenai psikologi trading, dan di sini kita akan bahas mengenai cara mengelola psikologi trading. Karena banyak sekali orang yang jago menganalisa, tapi kadang psikologinya itu yang mengganggu dia untuk menghasilkan return yang optimal gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini apa? Teman-teman bisa lihat di sini adalah ada beberapa contoh. Contohnya gini. Ada orang yang tradingnya jelek. Kalau dia itu dikasih target. Nah, dikasih target. Pokoknya sebulan harus 5%. Nah, jadi jelek. Tapi ketika dilepas, mungkin sebulan 2 bulan di bawah rata-rata gitu ya. Tapi ketika dapat bullish stocknya, itu profitnya dia tuh bukan lagi sebulan 5%. Gitu loh. 5% kali sebulan, kali 12 berapa? 60%. Return dia bisa sampai 100, 200, 300%. Tapi nggak bisa ditargetin teman-teman. Sebulan harus 5%. Gitu. Ada juga orang yang tradingnya itu jelek. Kalau dia dibanding-bandingkan, dia membanding-bandingkan dirinya misalnya gitu. Contohnya, saya punya portfolio saya mau bandingin nih dengan IHSG. Saya setiap hari harus lebih bagus dari IHSG, atau kalau enggak, saya setiap bulan harus lebih bagus dari IHSG. Kadang bisa jadi itu nggak cocok gitu teman-teman. Itu nggak cocok. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah hasilnya nggak bagus di situ. Hasilnya nggak bagus. Yang ketiga, ada lagi seperti apa? Yang ketiga adalah pakai uang sendiri, hasilnya bagus. Tapi dititipin temennya uang, dititipin nasabahnya misalnya, enggak lah, dititipin temannya uang, hasilnya jadi berantakan teman-teman. Jadi berantakan, dan bukannya sama kayak IHSG, malah lebih buruk dari IHSG dan loss terus di sana. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa kadang psikologi kita dalam trading itu banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi yang pertama itu adalah apa? Dipengaruhi oleh target. Itu yang pertama. Kedua, dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh dibanding-bandingin. Dan yang ketiga adalah dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh mengelola duit orang lain. Gitu ya, duit orang tua ternyata, duit temannya ternyata, duit pacarnya, duit calon mertuanya. Mati deh, gitu ya. Oke? Nah, jadi teman-teman, kita harus lihat di sini apa teman-teman? Kita harus lihat bahwa dalam mengelola psikologi trading, yang harus kita lakukan adalah kita harus ngerti saya itu orang yang seperti apa di sana. Sangat banyak ya teman-teman, sangat banyak orang di mana ketika dia trading, dia hasil bagus, tapi ketika dia mendapatkan penawaran dari temennya gitu ya, udah deh lu tolong dong kelola uang gue, tolong dong gini segala macam gitu kan, dia terima, hasilnya jadi jelek kayak gitu. Nah, jadi kita harus tahu kita comfortable levelnya tuh di mana. Apakah saya orang yang nggak suka punya target, terasa kayak low achievement ya, jadi ternyata kayak payah nih nggak mau ditargetin gitu ya. Beda sama kerjaan itu ada yang target oriented gitu kan, sebulan harus closing berapa, harus jualan berapa miliar segala macam seperti itu. Tapi dalam trading beda teman-teman, dalam trading beda, karena bendanya itu naik turun. Oke? Kalau teman-teman dikasih target sales di pekerjaan, bendanya itu harganya relatif sama kayak gitu. Atau lawan kita, istilahnya klien kita itu orangnya sama gitu. Kalaupun berbeda, punya tipikal yang sama, di industri yang sama, punya hobi yang sama dan lain sebagainya. Di saham, wah beda gitu. Jadi kita harus lihat
tidak ada masalah kalau kita tidak suka ditargetin. Poinnya di sana teman. Lebih baik untung daripada sok-sokan menantang target. Itu nomor 1. Oke, nomor 2. Nomor 2 adalah tidak ada salahnya kalau kita tidak suka dibanding-bandingin. Kita di dunia nyata juga kayak gitu kok, dibanding-bandingin. Adik kamu tuh udah married, kamu kok belum married. Dia udah punya anak kedua, ini kok belum punya anak gitu. Dia udah punya pacar, lu kok belum punya pacar. Dibanding-bandingin, sebel nggak? Sebel banget gitu kan. Nah, di trading kalau kita orang yang nggak suka dibanding-bandingin gitu ya, maka tidak ada salahnya sama sekali. Gitu ya teman-teman ya, nggak ada salahnya sama sekali. Dan urusan trading, ketika teman-teman buka laptop Anda, desktop Anda, smartphone Anda mulai bertransaksi, itu hubungannya adalah antara Anda dengan device Anda. Gitu. Dengan smartphone Anda, dengan desktop Anda, dan dengan laptop Anda. Nggak ada urusan orang lain, dan nggak usah peduli dengan orang lain. Gitu. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah apa? Nomor 3 adalah mengelola dana orang. Ini sebuah tantangan tersendiri. Kenapa? Karena kita bisa jadi merasa bahwa lu harus ngembangin portfolio dong, daripada ngembangin portfolio yang organik. Ya itu ada saudara, ada om, ada tante udah minta tolong, udah terima aja. Hati-hati gitu. Karena kita bisa jadi kita punya beban tambahan dengan merasa bahwa saya harus mengelola resiko, yang lebih ketat daripada yang dahulu. Padahal pengelolaan resiko yang dulu yang agak lebih lowong dibandingin sekarang yang karena dana lebih besar, lebih ketat. Ternyata metode Anda lebih cocok sama pengelolaan resiko yang lebih lowong tersebut di sana. Karena kita mengelola dana orang, bisa jadi kita punya ini itikat baik teman-teman. Ini itikat baik bahwa kita punya tujuan untuk mengetatkan risk management di sana. Tapi karena metode yang Anda pakai tidak cocok dengan risk yang ketat atau yang terlalu ketat, tapi lebih cocok yang sebelumnya yang agak sedikit lebih lowong, ya karena kehubungan dengan metode, maka psikologi kita akan totally berbeda teman-teman, totally berbeda gitu ya. Jadi yang pertama adalah target. Hati-hati teman-teman, hati-hati dengan target. Saya sebulan saya dapat 5%, saya udah seneng. Coba aja lihat dapat atau enggak gitu. Jauh lebih gampang, saya sebulan saya mau mencapai omset jualan mobil 20 mobil sebulan, itu jauh lebih gampang. Anda mau cari target 5% sebulan dari stock market, coba. Coba. Itu pertama target. Kedua adalah ngebanding-bandingin, teman-teman. Kita dalam kehidupan nyata kita, kalau kita membanding-bandingkan diri kita, pasti kita akan jadi insecure di sana. Akan menjadi insecure gitu. Atau kalau nggak kita jadi bablas. Oh dia beli iPhone baru, gue juga beli. Oh dia beli mobil baru, gue juga beli. Oh dia liburan ke Eropa, gue juga liburan ke Eropa. Pokoknya ngelawan gitu. Akhirnya apa? Kantong bolong kan? Dan itu terjadi di stock market juga, kantong bolong. Dan yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah mengelola dana yang bukan milik Anda. Itu harus Anda perhatikan. Kenapa? Karena psikologinya sangat banyak di sana. Saya kalau trading sendiri saya cut loss 10% saya masih oke. Tapi kalau dengan uang kayak gini kayaknya saya nggak mungkin di cut loss di 10%. Saya harus cut loss. Saya nggak boleh cut loss. Udah simpan aja. Nanti ditanya lagi kalau ini kenapa dijual, ini kenapa jual rugi, ini segala macam. Awal sih baik-baik. Udah gue percaya sama lu gitu kan. Gue percaya sama lu, tenang aja, percaya gitu. Tapi ketika lihat ini kenapa di cut loss, loh kok gini, loh kok gitu. Nah di sana teman-teman. Jadi itulah mengenai psikologi, dan psikologi itu sebenarnya pada dasarnya masih banyak lagi teman-teman ya, masih banyak lagi. Nah itu adalah faktor eksternal ya, bahwa target melihat di luar, membandingkan melihat di luar, sama mengelola dana bukan milik kita itu lihat di luar. Tapi balik lagi, kalau kita melihat diri kita sendiri, maka gimana caranya saya pribadi, teman-teman pribadi bisa mengelola psikologis dalam trading teman-teman. Pertama, kita harus tahu tujuan
kita beli saham itu apa? Gitu ya. Ada 3, oke? Yang pertama adalah kita harus tahu tujuan beli saham kita itu apa. Apakah saya mau scalping? Oke? Dalam waktu mungkin beberapa menit atau beberapa jam itu bertransaksi jual beli, cari untung, mau scalping atau mau swing trading mungkin dalam beberapa hari atau dalam range lebar gitu ya. Atau teman-teman maunya trend following. Saya nggak mau trading jangka pendek. Saya maunya adalah ketika dia mulai bottom reversal, saya baru ikutan dengan segala risiko yang ada di sana. Anda harus tahu dulu Anda mau apa. Jangan sampai yang untung Anda jadi scalping, yang rugi Anda jadi trend following. Trend following kan rugi nyangkut, yaitu trend following. Harga saham turun, kita hold, itu trend following. Down trend following di sana. Jadi jangan sampai gonta-ganti dulu. Karena apa? Karena kita harus tahu dengan ketat, dengan jelas Anda maunya apa. Scalping, swing trading, trend following, atau mau investing. Ada orang yang swing trading bilangnya invest, ada orang yang bilang trend following bilangnya invest. Itu salah kaprah. Investing itu beli saham untuk gak dijual, untuk Anda berperan sebagai seakan pemilik di sana. Oke? Nah, itu yang pertama. Tujuannya apa? Kedua, pelajari metode, teman-teman. Metode scalping beda dengan swing, beda dengan trend following. Gak ada satupun dari 3 ini yang terbaik. Semua itu balik lagi cocok-cocokan. Anda orang yang sibuk, profesional yang sibuk, bisnismen yang sibuk, Anda mau scalping, ya nggak bisa. Gitu. Anda mau swing trading, ya nggak bisa. Opsi Anda adalah trend following dengan analisa spesifik tentunya, atau investing. Anda adalah misalnya pensiunan. Pensiunan mau trend following? Bisa. Mau swing trading? Bisa. Mau scalping? Juga bisa. Tapi ingat teman-teman, tidak ada satupun, nggak satupun lah, mungkin ada beberapa ya, tidak banyak orang yang bisa menguasai banyak hal dalam satu waktu. Jadi hati-hati kalau Anda coba mempraktekkan antara 3 strategi tadi. Bahaya teman-teman, bahaya gitu ya. Kita kuliah, kita ambil satu jurusan, ya kan? Atau mungkin double degree, oke lah. Kita kerja, kita ambil satu pekerjaan, atau mungkin teman-teman freelancing, bisa ambil 10, ada loh yang ambil 10 freelance, ambil 10 kerjaan gitu ya. Tapi objeknya kan sama, selalu sama. Nggak mungkin dong tiba-tiba dia freelance, yang ini desain, yang kedua trading, yang ketiga adalah copywriting, yang keempat adalah desain website, yang kelima adalah makeup artist, yang keenam adalah enggak gitu kan. Pasti di kompetensi yang sama. Nah, itu juga yang terjadi dengan poin nomor 2 tadi, metode. Teman-teman harus tahu, yang pertama tadi tujuan, kedua cocokkan tujuan dengan metode gitu, teman-teman. Ini penting, teman-teman. Ini penting. Kenapa? Banyak sekali orang yang rugi karena merasa bisa semuanya. Oke? Kita selalu punya tendensi dari kecil untuk belajar semuanya. Sadar nggak? Kita dari kecil dilesin bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dilesin berenang, dilesin musik, dilesin piano, dilesin apa? Atletik, dilesin apa lagi? Nyanyi, dilesin apa lagi? Nggak habis-habis gitu kan? Oke, itu mungkin pembentukan apa, saya nggak tahu sih, pembentukan minat gitu kan. Belum lagi yang lain, dilesin tenis, ya kan, dilesin basket, dilesin semuanya dipelajarin gitu. Tapi dalam trading tidak bisa. Mohon maaf. Gitu. Silakan dicoba, tapi kelihatannya akan susah. Gitu ya. Oke, jadi yang pertama adalah Anda harus tahu tujuan Anda, strategi Anda apa. Mau scalping, mau swing trading, atau mau trend following di sana. Yang kedua adalah pelajari metode. Yang ketiga adalah apa? Teman-teman, yang ketiga adalah apa ya? Yang ketiga adalah mau mencoba mempraktekkan terus-menerus. Kadang ini yang susah di sana. Anda belajar dari buku,
buku saham tertentu, Anda mau coba, tapi Anda mungkin merasa kok kurang oke ya, saya ganti deh cara lain. Kok kayaknya kurang oke ya, saya ganti deh cara lain, saya ganti deh cara lain gitu. Nah, itu akan menjadikan apa? Itu akan menjadikan kita nggak pernah bisa menguasai satu metode. Jadi kuncinya adalah pertama, Anda tahu Anda maunya apa, Anda gunakan apa istilahnya, metode yang sesuai. Dan yang ketiga adalah nggak cuma digunain, dipraktekin berkali-kali di sana. Mau sejelas apa tujuan Anda, mau setahu gimana pun metodenya, kalau nggak pernah dipraktekin berkali-kali, nggak akan bisa. Gitu teman, nggak akan bisa. Jadi setiap orang trader kita ini tidak perlu bisa menjawab segala hal mengenai saham. Anda boleh ngomong saya nggak tahu di sana. Anda bisa ngomong saya tidak menguasainya. Yang saya kuasai hanya itu. Tidak ada masalah. Kita jangan jadi orang yang punya berbagai jawaban untuk semua orang. Di sana ya. You please other people. It's the key of failure. Oke? Jadi jangan jangan sampai kita itu memulai trading itu kita belajar teknikalnya dulu. Anda harus tahu dulu tipenya apa. Karena teknikal itu ribuan metodenya. Teknikal itu ribuan teman-teman. Percayalah. Nggak akan selesai kalau Anda pelajari satu metode 1 bulan. Nggak akan bisa. Oke? Anda screening. Saya maunya apa? Saya tipenya apa? Jangan sampai saya maunya pokoknya nih ya, kalau nggak ada masalah dong kalau saya beli saham bisa naik banyak nanti saya jual. Biasanya maunya gitu setiap saat. Wah, boncos pasti. Itu jawaban, itu alasan klise teman-teman. Itu alasan klise. Gitu. Klise dalam arti apa? Orang-orang yang nggak punya benar-benar tujuan jelas pasti jawabnya kayak gitu. Ya saya naik 5% saya jual, ya itu kan udah bagus lah, itu kan 2 kali deposito. Tapi nggak boleh juga dong kalau saya punya saham, rally-nya bisa sampai 50%, saya masih punya. Itu tandanya apa? Bunglon. Seperti episode 1. Bahwa kita nggak punya secara spesifik tujuan utama. Gitu. Kalau gitu mau, kalau gitu juga mau. Di sana. Oke? Nah, praktekin terus-menerus. Dalam kondisi bagus, dalam kondisi jelek. Oke? Nggak mau tahu. Harus dicoba. Di sana. Harus dicoba. Kalau cuma sebulan, 2 bulan dicoba lalu udahan, wah, ganti gaya. Ya, Anda mulai dari titik nol lagi. Jangan, teman-teman. Jangan. Oke? Nah, dengan teman-teman tahu mau gimana, metode yang dipelajari harus sesuai dengan maunya apa, dan dipraktekin terus-menerus, Anda akan bisa untuk lebih percaya diri dalam trading. Gitu ya teman-teman ya. Bisa percaya diri dalam trading. Kita mungkin ragu-ragu, bener nggak ya saya beli? Saya merasa takut nih. Saya mau beli tapi saya takut. Gitu ya. Itu normal kok. Percayalah, itu normal teman-teman. Itu sangat amat normal. Nah, tapi rasa takut tuh bisa diturunin dengan cara apa? Dengan cara teman-teman praktekin metodenya terus-menerus dijalanin.